Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Hadi Cibeet. Di video kali ini saya akan melanjutkan kisah yang berjudul Misteri Gunung Kemukus. Jika kalian belum nonton part sebelumnya, baiknya tonton dulu agar nyambung dengan alur ceritanya. Cerita ini ditulis oleh Capung 1950. Jika kalian ingin membacanya secara langsung, nanti saya kasih linknya di deskripsi. Dan buat kalian yang belum subscribe ke channel ini, mari bantu klik tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel ini. Dan kalau kalian suka dengan cerita yang saya bagikan, silahkan klik tombol like-nya dan bantu share video ini sebanyak-banyaknya. Agar kalian tidak penasaran, yuk langsung aja kita mulai ceritanya. Banyak orang salah kaprah, banyak orang ziarah ke makamku hanya untuk mencari kekayaan, bahkan rela bersenggama di area sekitar makam. Sungguh malu aku sama Gusti Allah. Karena aku penasaran, langsung aku bertanya, jadi pangeran sebenarnya siapa dan kenapa bisa meninggal di gunung ini? Dulu, Majapahit mengalami kemunduran karena perang saudara. Siapa saja yang berperang, pangeran? Jangan panggil aku pangeran. Aku hanya manusia biasa. Jabatan dan tahta tidak berguna di dunia kematian. Maaf kalau saya salah kata. Sambil menunduk karena auranya persis seperti ibunya. Ada rasa segan dan berwibawa. Majapahit selalu disentil oleh Serat Darmo Gandul diserang oleh Demak, oleh Raden Patah, oleh sunan-sunan yang berada di sana. Padahal tidak seperti itu kejadiannya. Tapi Majapahit memang diserang oleh saudara sendiri. Saat itu, Wikaramawardhana, suami dari Kusmawardhani, putri Hayamuruk dari Permaisuri, menyerang Trowulan hingga hancur. Perang itu dinamakan Perang Parekrik dan Brewerabumi pun mati. Hingga disitulah Majapahit mulai luntur kekuasaan dan berlanjut kepada Brawijaya V atau Bri-Kartabumi. Tapi disinilah awal mula permasalahan terjadi, di mana Kirindrawardhana menyerang Majapahit lalu mengangkat dirinya dijadikan Raja Majapahit bergelar Prabu Brawijaya VI. Saat itu pusat pemerintahan Majapahit dipindahkan dari Trowulan ke Daha Kediri pada area kepemimpinan Kirindrawardhana atau Brawijaya VI. Aku sendiri adalah adik dari Raden Patah, anak dari Bri-Kartabumi. Trowulan hancur. Pasukan kami kocar-kacir, beberapa orang dari Majapahit meminta perlindungan ke kerajaan Demak. Ada juga yang menyeberang hingga Bali, bahkan sebagian ke Gunung Lawu. Aku sendiri akhirnya dibawa ke Demak, sedangkan Prabu Brawijaya pergi ke Gunung Lawu dan moksa di sana. Kekuasaan Kirindrawardhana tidak begitu lama, karena patinya melakukan keduta dan mengangkat dirinya sebagai Prabu Brawijaya VII. Perang antara Demak dan Majapahit terjadi pada masa pemerintahan Prabu Brawijaya VII, bukan di masa ayahku. Setelah itu Majapahit runtuh ketika terjadi serangan oleh Kesultanan Demak yang dipimpin oleh Sultan Trenggana 1521 sampai 1546. Trenggana adalah penguasa Kesultanan Demak ketiga setelah Raden Patah dan Pati Unus. Tahun 1527, Sultan Trenggana mengirim pasukan untuk menduduki Majapahit dan mengambil alih wilayah-wilayah taklukan yang masih tersisa. Kemaharajan yang pernah amat besar dan perkasa itu pun akhirnya benar-benar musnah. Hal itu bisa dilihat tokoh Pak Putala. Ini identik dengan Prabu Nata Kirindrawardhana alias Dyah Ranawijaya yang menerbitkan prasasti Jiyu tahun 1486 dan mengaku sebagai penguasa Majapahit, Janggala, dan Kediri. Selain itu,
Dia Rana Wijaya juga mengeluarkan prasasti petak yang menuturkan kisah tentang perang melawan Majapahit. Sang pangeran menghela nafas, seperti mengingat masa lalunya yang penuh dengan tragedi. Maaf Kanjeng Samudro, lalu bagaimana dengan kisahmu sendiri hingga terdampar di sini? Aku sendiri saat itu ikut ke Demak, berguru pada Sunan Kalijaga, namun beliau selalu pergi untuk berdakwah. Caranya pun cukup unik. Beliau dakwah dengan pendekatan seni dan budaya. Ia amat mahir mendalang dan menggelar pertunjukan wayang. Sebagai dalang ia dikenal dengan julukan Ki Dalang Sidak Berngati, Ki Dalang Bengkok, Ki Dalang Kumendung, atau Ki Unehan. Berbeda dengan pertunjukan wayang lainnya, Sunan Kalijaga tidak mematok tarif bagi yang ingin menyaksikan pertunjukan beliau, melainkan cukup dengan menyebut kalimo sodo atau 2 kalimat syahadat sebagai tiket masuknya. Beliau dakwah sebagai dalang dan pengubah tembang. Sunan Kalijaga juga berkreasi sebagai seniman dan penari topeng, perancang pakaian, perajin alat-alat pertanian, hingga ia dakwah dengan menjadi penasihat sultan dan juga kepala-kepala daerah di masa itu. Tapi sekarang dakwah ada tarifnya. Dakwah menghalalkan darah sesama muslim hingga membid'ahkan mereka, bahkan dihukumi neraka. Dakwah menghina keyakinan dari ajaran lain. Dakwah itu tauhid, ikhlas, tak perlu terkenal atau menghibur dan juga tanpa memaksa. Yang ingin melihat dakwah harusnya cukup menyebut kalimo sodo atau 2 kalimat syahadat sebagai tiket masuknya. Air mata Pangeran Samudro menetes ketika mengatakan itu. Ia seperti mengenang gurunya Sunan Kalijaga, lalu melanjutkan kisahnya dan Pangeran Samudro melanjutkan kisahnya. Saat itu aku sudah dewasa. Aku diperintahkan untuk berguru tentang agama Islam kepada Kiai Ageng Gugur dari desa Pandan Gugur di lereng Gunung Lawu, sekaligus mengemban misi suci untuk menyatukan saudara-saudaraku yang telah tercerai-berai. Maka aku menuruti perintah itu dan segera pergi untuk berguru pada Kiai Ageng Gugur dengan didampingi oleh 2 abdiku yang setia. Disitulah aku mempelajari inti ajaran Islam di mana terdiri dari akidah, syariat, dan akhlak. Ketika manusia memahaminya dengan utuh dan cukup menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai landasan hidup, maka menjadi insan kami adalah suatu keniscayaan. Ternyata guruku itu adalah kekasihku sendiri. Kiai Ageng Gugur pun setuju ketika aku memintanya untuk membangun kerajaan Demak. Setelah ilmuku dirasa cukup, maka aku pun berniat kembali ke Demak. Aku berjalan hingga desa Gondong Jenalas, yang sekarang wilayah Gemolong. Kemudian kami beristirahat untuk melepaskan lelah. Di desa itu aku sempat bertemu dengan orang yang berasal dari Demak, Ulu Jumbu Demak, namanya Kiai Kamalian. Di situ aku pun dakwah dan menyebarkan agama Islam. Setelah dirasa cukup, aku melanjutkan perjalanan ke arah barat dan sampai di situ tempat di Padang Oro-Oro Kebar. Tempat itu saat ini dinamakan Dusun Kabar, Desa Bogoromai atau Gemolong. Saat itu aku terserang sakit panas. Namun perjalanan tetap kami lakukan hingga ke Dukuh Doyong, wilayah Kecamatan Miri. Karena sakit yang kuderita semakin parah, aku memutuskan untuk istirahat sejenak. Aku putuskan untuk memberikan kabar ke Demak tentang sakitku ini. Namun saat itu sakitku tidak bisa diobati hingga aku pergi menghadap Lilahi dan aku dimakamkan di sebelah barat desa tersebut. Sambil menghela nafas, Pangeran Samudro kembali berkata, "Itulah kisahku." Aku kembali bertanya, "Lantas mengapa banyak orang yang ngalak barokah di makam Kanjeng Samudro?" Kemudian Raden Ayu Ontrowulan pun datang menghampiri kami, sambil meneruskan kisah dari sang pangeran yang terputus. Saat aku mendengar bila anakku sudah tiada, aku menyusul ke tempat anakku Samudro dimakamkan. Di sini,
Aku tak kuasa ingin bersamanya karena tak ingin berpisah dengan anakku yang sangat kusayang, ucap Ontrowulan. Saat itu ibu masihlah punya raga, aku tak ingin ibu bersamaku. Maka aku menyuruh ibu untuk bersuci di sebuah sendang. Sang pangeran memotong pembicaraan. Iya, saat itu juga aku lantas bersuci. Dan saat itulah aku moksa, dan aku dapat bertemu dengan anakku kembali di sini. Kanjeng Ratu tersenyum kepadaku. Disitulah aku mengatakan, sing sopo duwe panjoko marang sambarang kang dikabarke bisane kelakon iku kudu sarono pawitan temen. Mantep ati kang suci, ojo selewang-seleweng, kudu mindang marang kang ketujuh. Kejawen, Yogyakarta, Oktober 1934. Barang siapa yang memiliki keinginan untuk melakukan apa yang diinginkan terjadi harus ikhlas, tabah, murni hati, tidak serakah, harus jelas apa yang dituju, ujar sang pangeran. Jadi tujuanmu berada di sini sekarang untuk mengabarkan pada banyak orang bahwa aku ini seorang pendakwah Islam. Makamku bukanlah tempat untuk berzina. Mereka yang melakukan itu dalam Islam sudah pasti akan dihukum rajam. Terlebih sudah mempunyai keluarga. Hanya orang bodoh yang percaya dengan hal itu. Mereka syirik kepada Gusti Allah karena menjadikan diriku sesembahan. Apalagi banyak mereka cari uang dengan cara haram. Bikin hiburan sambil joget-joget, mabuk minuman keras. Sebegitu rendahnya iman manusia saat ini. Iya, Kanjeng Pangeran. Perlu kamu ingat, akhlak yang baik adalah jalan keluar dari kepahitan hidup. Rasa susah, serat rezeki, jodoh, dan sebaiknya saling bantu dan menjunjung tinggi ajaran budi, itulah nilai-nilai yang sejati. Aku mendengarkan petuah dari Kanjeng Pangeran Samudro. Sekarang, tirakatlah di sini, lakukan tapa berata selama 35 hari untuk mencapai kesempurnaan. Lalu kamu akan kembali ke duniamu lagi. Jangan takut, waktu selama itu di duniamu hanyalah 3,5 menit. Saya izin untuk tirakat Kanjeng Samudro dan Kanjeng Putri. Hati-hati di jalan, Yangger, ucap Ontrowulan. Sedangkan sang pangeran hanya mengangguk. Di situ aku mengosongkan pikiran, rasanya syahdu. Bahkan perut lapar pun tak terasa. Aku mulai memejamkan mata, tapi sebelum itu ada burung jalak lawu yang menghampiriku dan memberiku hormat. Bahkan di sampingku ditunggu oleh macan putih. Dan aku pun asik masuk ke dalam bawah sadar, di mana kundaliku seakan aktif dengan sendirinya. Hawa panas dingin menjadi satu hingga terasa sangat nyaman. Entah apa aku bisa mencapai alam ma'rifat, manusia harus jadi manungso sejati. Sejatine manungso, di mana nurani sebagai titik dan sumber tujuan bagi kehidupan. Entahlah, aku lalui saja hidup ini bagai air yang mengalir. Sudah 35 hari aku melakukan semedi. Aku menghitung hari hanya dengan rasa tanpa harus melihat dengan mata. Perlahan aku mulai membuka mata. Di depanku nampak seorang yang kukenal, dialah si Embah Kiai Jalak. Aku ternyata berada di aula utama penginapan ini. Kiai nampak tersenyum kepadaku. Kalau ingin ke Lawu, jangan lupa panggil si Embah yuk. Sambil ia pergi ke arah belakang diriku. Apa maksudnya, Mbah? Ketika aku tengok ke belakang, hilang, bahkan penginapan pun yang berdiri di sini pun berganti dengan semak dan pepohonan. Nampak seekor burung jalak lawu pun terbang tinggi mengepakkan sayapnya. Aku mencari keris semar mesem pun tak ada. Kerismu sudah menyatu dengan dirimu, Jalanan. Terdengar suara menderu dari tengah hutan. Lalu burung jalak lawu itu mengitariku. Apakah ia Kiai Jalak? Aku bingung di mana diriku saat ini. Tasku dan perlengkapan yang kubawa tak ada yang hilang. Semua aman. Aku berjalan menyusuri semak dan melihat jalan setapak. Segera aku turun hingga terlihat rumah warga yang mulai nampak. Ternyata aku selama ini bukanlah di penginapan.
Pengalaman ini benar-benar mengacaukan pikiranku. Apakah ini mimpi atau sebaliknya ini adalah kenyataan yang tak bisa dipikirkan oleh akal dan logika? Aku sudah berada di bawah bukit, rupanya cacing-cacing dalam perut sudah teriak meminta jatah sarapan hari ini. Kulihat sebuah warung makan di dekat tempat parkir mobil para wisatawan. Tanpa pikir panjang, kuhampiri warung tersebut. Lauk pauk yang dijajarkan sangat mengundang selera. "Mbak, makan dong." "Iya mas, mau pakai apa?" "Pakai..." Ketika melihat penjualnya aku pun kaget karena sosok yang familiar. "Mbak Ayu?" Mas Andi," ucapnya tersipu malu. "Loh, kok kamu di sini?" "Iya mas, ini memang kampung saya." "Walah, begitu toh. Terus jamunya siapa yang jualan?" "Ada kok, saudara yang jualin." "Oh iya, masnya mau makan apa?" "Biasalah mbak, orek tempe, sayur lodeh, sama perkedelnya deh satu." Tangan Ayu dengan cekatan mengambil lauk pauk yang kupinta, lalu menghidangkannya ke depanku. Ia pun duduk di bangku panjang khas warteg tempat di sampingku. "Ternyata masnya kesini juga. Kalau tahu gitu bisa bareng." "Memang kamu kapan datang mbak?" "Kemarin sih, mau nengok si kecil sama bapaknya. Malah bapaknya belum pulang." "Loh, memang bapaknya kemana?" tanyaku heran sambil melahap makanan di depanku. "Supir akap mas, kadang kalau lagi saya di ibu kota dia yang mampir." "Terus si kecil sama siapa mbak?" "Ikut neneknya." "Lantas warung makan ini punya mbak?" "Bukan, ini punya bapak saya. Cuma sekarang udah tua mas, jadi yang gantiin jaga ya anaknya." "Terus mbak gak jualan jamu lagi dong?" "Tetap jualan mas. Kalau warung makan ini dioper ke kakak yang ngurus, jadi sekarang cuma bantuin kakak dulu selama di sini." "Wah, banyak nih bisnis mbaknya." Tak terasa nasi plus lauk pauk itu sudah habis semuanya. Sisa teh manis yang masih sisa setengah. Kini aku lebih santai lagi untuk berbicara dengan Mbak Ayu. "Berapa lama Mbak Ayu di sini?" "Paling 2 hari mas." "Mas sendiri habis ngalap barokah ya?" "Enggak, aku ziarah doang kok ke sini." "Jadi belum melakukan ritual?" "Tidak ada yang namanya ritual mbak, yang ada hanya ziarah kubur," ucapku sambil tersenyum. Namun sekelebat mataku menatap seperti bayangan layaknya asap berwarna hitam masuk ke dalam raga Mbak Ayu. Naluriku berkata ada yang tidak beres, namun aku bersikap sesantai mungkin. Kemudian kita lanjut di part selanjutnya. Saya Hadi pamit undur diri. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.